Nah, jadi kami membayangkan ke depan ada pergeseran paradigma dari yang lebih transaksional, lebih melihat ini sebagai hubungan yang bisa serba dihitung. Tapi ini sesuatu yang value based, smart power istilah yang kami gunakan. Dan di sini kita mencoba untuk menggeser dari yang kebijakan transaksional menjadi kebijakan berbasis nilai. Kemudian strateginya adalah dari diplomasi yang lebih pragmatis menjadi diplomasi yang lebih cerdas. Dan kalau bicara terkait dengan ini, tadi saya sudah sampaikan, kemanapun Indonesia menyusun kebijakan, terlibat, maka kita menunjukkan nilai-nilai yang menjadi kompas kebijakan kita. Kalau kita punya nilai, itu pegangan. Seorang yang tidak memegang nilai, dia tidak punya kompas. Kalau tidak punya kompas, dia tidak akan ada pegangan mana benar, mana salah. Mana sesuatu yang bisa, mana yang jangan. Tetapi ada judgment di situ. Dan judgment ini, itulah butuhnya kenapa ada kematangan. Kenapa ada leadership. Karena ada judgment. Ada masa mungkin atas situasi kita tidak bisa menjalankan persis 100% seperti nilai yang kita miliki. Tapi kalau kita punya pegangan nilai, kita bisa kembali lagi pada nilai itu. Karena kita sadar ada yang meleset. Tapi kalau kita tidak pegang nilai, maka potensinya kita melakukan kompromi, lalu off dari track tanpa kita sadari. Kenapa itu menjadi penting? Nanti saya beri contoh beberapa. Lalu yang kedua, terkait dengan yang pragmatis menuju kekuatan cerdas. Ini kami melihat untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang berbasis nilai itu diaplikasikan dengan satu, peningkatan kapabilitas, yang kedua peningkatan daya tarik. Ini dua-duanya ini dikerjakan. Dan peningkatan kapabilitas tentu saja dengan kerjasama perekonomian, kemudian kolaborasi postur pertahanan dan lain-lain. Dan daya tarik Indonesia itu dengan diplomasi kebudayaan, diplomasi pendidikan, yang membuat Indonesia ini punya daya tarik yang luar biasa. Dan ini adalah negeri yang memiliki dua kekayaan turnya nih, culture and nature. Ini dahsyat dua-dua ini kalau kemudian dia menjadi attracting factor bagi dunia untuk datang. Kalau kita mengadopsi itu, turunan kebijakan di dalam negerinya pun begitu. Tapi kalau kita tidak mengadopsi paradigma itu, sekarang sederhana aja, CSIS ini lembaga penelitian. Kalau ada peneliti dari luar negeri mau datang ke sini, rumitnya nggak kira-kira. Kecuali memiliki endurance yang luar biasa, dia pindah ke negara lain. Ngurus izinnya setengah mati, Pak. Dan itu menggambarkan apa yang kita tidak menempatkan Indonesia ini sebagai sebuah tempat yang harus punya daya tarik gitu. Bahkan kalau menurutnya agak kritis, kita tutup mereka aksesnya dari sini. Ben Anderson contohnya waktu itu ya, akhirnya fokusnya ke Thailand dan kita kehilangan resources yang luar biasa gara-gara seperti itu. Nah, kami melihat paradigma atau strategi ini nanti kita ingin ubah.